Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memilih Santa Faustina sehingga devosi kepada kerahiman ilahi dinyatakan kepada kami gereja sebagai akhir dari devosi kami kepada Allah yang Maha Rahim. Kami bersyukur dan berterima kasih lewat Santa Faustina yang hari ini dirayakan peringatannya, dan Santo Yohanes Paulus II yang mensahkan devosi ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, secara khusus kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang mengingatkan kita akan kerahimannya lewat Santa Faustina Kowalska dan kemudian Santo Yohanes Paulus II yang meresmikan devosi ini menjadi devosi yang dilakukan di seluruh gereja, dan semakin banyak orang mengikuti, menyelami, merasakan dan mengalami kerahiman Allah yang tiada batasnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jujur saya merasa bahwa devosi ini sungguh powerful, memberikan kepada kita suatu realitas, suatu devosi yang menunjukkan keilahian Tuhan, ya, menunjukkan kerahiman Tuhan yang tanpa batas. Dan kita diberi suatu jaminan kalau kita mengakui Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, Yesus yang penuh kerahiman, yang memancarkan sinar kebaikan dan kemurahan hati, yang mengajak orang untuk kembali kepadanya. Suatu anugerah yang menurut saya sangat luar biasa. Semoga Anda yang mendengarkan renungan saya ini semakin mencintai devosi kerahiman ilahi dalam hidup Anda masing-masing, sebagai persiapan kita dalam menghadapi hari-hari terakhir yang Ia kehendaki bagi kita manusia, sehingga kita layak mendapat tempat di sisi Bapa di surga. Kedua, hari ini dalam bacaan Injil kita diingatkan kembali bahwa akan penting the power of prayer, the power of our Father. Ya. Saudara, para rasul ketika melihat Yesus berdoa, tergerak hatinya untuk diajari bagaimana berdoa. Sekali lagi kita melihat bagaimana Yesus menumbuhkan suatu kerinduan dalam hati murid-muridnya, dalam hati murid-muridnya, supaya bagaimana mereka harus berdoa. Bahkan Yesus mengajarinya ketika para rasul meminta Yesus, ketika para rasul melihat Yesus berdoa seorang diri dalam keheningan, dan Yesus dan para murid mengatakan, Yesus ajarilah kami berdoa. Ada dua hal yang menurut saya penting sekali. Adalah pertama, bahwa kita diajari berdoa karena kita butuh sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita mohonkan, sesuatu yang kita merasa kurang dalam diri kita, dan kita mohon Tuhan memberikan sesuatu itu. Jadi permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita akan sesuatu itu juga karena kita kekurangan sesuatu dalam hidup kita, dan kita mohon supaya Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat dan rahmat. Ya, dan itu juga kita lihat karena kebutuhan kita, dan juga karena memang itulah yang sungguh dibutuhkan dari kita. Kita melihat beberapa kali Yesus seorang diri, ya, berdoa seorang diri, dan mau menunjukkan kepada para rasul bahwa mereka juga harus berdoa. Ya. Jadi itu yang menurut saya penting kita sadari ketika kita merasa kekurangan, ketika kita merasa ketidakberdayaan. Disitulah kita mohon, Tuhan ajari kami berdoa, Tuhan ajari kami melakukan apa yang baik bagi umat manusia. Ya. Apa saja, ya, merasa kemiskinan. Karena itu lagi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita miskin dalam berdoa, kita mohon supaya Yesus memenuhi kebutuhan kita itu. Dan yang kedua, Yesus mengajarkan kita akan sesuatu ajaran yang menurut saya sangat fundamental. Pemahaman kita sebagai Allah sebagai Bapa kami yang ada di surga. Ya, jadi gambaran kita tentang Allah sebagai Bapa
Itu suatu hal yang sangat penting supaya kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Bukan Bapa yang menghakimi, bukan Bapa yang marah, bukan Bapa yang kecewa, bukan Bapa yang seperti manusia yang mudah sekali untuk tersinggung atau marah, tidak. Tapi Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kerahiman, Bapa yang penuh cinta. Itulah pemahaman kita, gambaran kita tentang Bapa harus sungguh-sungguh kita perbaiki dan kita sungguh-sungguh resapi dalam hidup kita. Betapa besar Allah sebagai Bapa. Dia tidak marah bagi kita. Dan yang ketiga, ajaran doa Bapa kami ini kita tahu dan kita mengerti, bahkan kita anggap sebagai sesuatu yang seolah-olah sesuatu yang rutin, sesuatu yang tidak begitu saja kita doakan. Bolehlah kita menyadari akan doa Bapa kami itu. Kita doakan pelan-pelan. Dan kita doakan berulang kali, bahkan bisa ratusan kali. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Doa yang sungguh memberikan rasa damai di hati kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan. Semoga hari ini, saat ini, pada peringatan Santa Faustina ini, doa kita rasakan sebagai doa yang sungguh mengagumkan, sungguh kuat, sungguh damai, tentram. Semoga Anda dan saya dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita dikuatkan, diteguhkan untuk merasakan indahnya Tuhan bagi kita. Di belakang saya ada lukisan kerahiman ilahi, ya. Dan semoga gambar kerahiman ilahi yang diminta oleh Santa Faustina untuk disebarluaskan semakin diminati, dirasakan oleh umat beriman. Pancaran kasihnya memancar kepada kita semua dan memberikan damai, kesembuhan, terang dalam hati dan pikiran kita. Terang hati Yesus itulah yang mencerahkan pikiran kita yang seringkali bumpet, seringkali gelap. Dan itulah yang dibutuhkan di zaman ini, terang yang mengalahkan si pura-pura terang, si Lucifer, Lucifer yang terangnya terang yang membawa kejahatan. Tapi terang Kristus adalah terang yang membawa keselamatan. Semoga Anda dan saya dan kita semua mendapatkan terang Kristus hari ini, saat ini juga. Sehingga pikiran kita semua dicerahkan dan dibuang kegelapan-kegelapan dalam hati, pikiran. Dan kita memiliki energi positif, memiliki energi kebaikan, memiliki energi keindahan, kebenaran, dan kejujuran. Di tengah dunia yang penuh hoaks, penuh kegelapan ini. Semoga terang Kristus, cahaya Kristus, sinar Kristus yang memancar dari hatinya menguatkan hati kita semua dan membersihkan hati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.